apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Buat kalian yang baru mampir ke channel Ulil, hai, selamat datang. Di channel Ulil ada info seputar YouTube, sinopsis dan review film, kisah horor, materi psikologi, sedikit tutorial aplikasi dan juga gameplay. Buat kalian yang sudah subscribe dan mampir balik, terima kasih banyak. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian ya. Video kali ini Ulil akan menceritakan tentang kasus kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh pria bernama Tsutomu Miyazaki. Siapa sih Tsutomu Miyazaki? Apa kejahatan mengerikan yang ia lakukan? Simak videonya sampai habis ya. Pada tanggal 23 Juli 1989, polisi menangkap seorang pria bernama Tsutomu Miyazaki karena tindakannya pada seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun. Tsutomu Miyazaki atau Ulil permudah saja ya penyebutannya menjadi TM. Dia menculik anak perempuan itu dan memasukkannya ke mobilnya. Kemudian dia memotret alat kelamin anak perempuan tersebut. Dan saat melakukan aksinya dia dipergoki oleh sang ayah dari anak perempuan itu. Kemudian TM melarikan diri. Dia meninggalkan mobilnya. Dan sempat terjadi pengejaran. Tetapi TM berhasil lolos dari kejaran ayah anak itu. TM yang berpikir sudah aman, berusaha kembali untuk mengambil mobilnya yang tadi dia tinggalkan. Berharap sang ayah dari anak perempuan itu tidak lagi menungguinya di sana. Saat TM mulai mendekati mobilnya, ternyata polisi sudah mengintainya dan kemudian TM tertangkap. Saat polisi memulai investigasi pada TM, ditemukanlah hal-hal yang mengejutkan. Selain di rumahnya ditemukan 6 ribuan koleksi video porno, bukan hanya porno biasa ya, tetapi video porno ilegal anak di bawah umur dan torture porn atau pornografi yang di dalamnya ada banyak tindak kekerasan. Selain itu ditemukan juga video TM yang melakukan tindak kejinya pada beberapa anak perempuan yang sebelumnya tercatat di kepolisian, dinyatakan hilang, dan beberapa ditemukan dengan keadaan yang mengerikan. Ulil akan memulai cerita kejahatan TM. Satu hari setelah hari ulang tahun TM yang ke-26, yaitu di tanggal 22 Agustus 1988, TM menculik seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang sedang bermain sendirian di halaman rumahnya. Anak perempuan itu bernama Mari Kono. Mari Kono dibawa ke salah satu bukit. TM memotret Mari tanpa busana, mencekik Mari hingga tewas, kemudian melakukan pemerkosaan terhadap tubuh Mari. Kemudian Mari ditinggalkan di bukit, sedangkan baju Mari dibawa oleh TM ke rumahnya. Tubuh Mari sempat diambil kembali ke bukit, kemudian dimutilasi dan dikremasi. Ia juga mengirimkan kotak kepada orang tua Mari Kono yang berisikan abu kremasi, gigi kecil milik Mari, dan beberapa barang milik Mari. Kemudian 2 bulan setelah itu, yaitu di Oktober 1988, TM kembali menculik anak perempuan yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. TM menipunya dengan kedok memberikan tumpangan. Anak perempuan itu bernama Masami Yoshizawa, yang saat itu berusia 7 tahun. Masami juga dibawa TM ke bukit yang sama, tempat ia membawa Mari. Dan TM melakukan tindakan yang sama seperti yang ia lakukan pada Mari. Kemudian masih di tahun yang sama, di Desember 1988, TM menculik lagi anak perempuan bernama Erika Namba. Erika Namba saat itu berusia 4 tahun dan diculik pada saat Erika selesai bermain dari rumah temannya. Tetapi kali ini, TM tidak membawa Erika ke bukit. Ia melakukan tindak kejinya di parkiran. Ia membuang pakaian Erika dan tubuh Erika di tempat yang terpisah. 6 bulan setelah itu,
Di Juni 1989, TM kembali menculik anak perempuan berusia 5 tahun yang bernama Ayako Nomoto. Saat itu Ayako sedang bermain sendirian. Ayako dibawa ke mobil TM dan Ayako sempat menanyakan mengenai tangan TM yang memang mempunyai cacat bawaan. Karena TM tersinggung, ia langsung mencekik Ayako. Namun kali ini, Ayako yang sudah meninggal dibawa pulang ke rumah TM. Tindakan TM pada Ayako berbeda pada anak perempuan lainnya. Dia menyimpan tubuh Ayako di rumahnya, tidur dengannya beberapa hari, dan setelah itu dia memutilasi tubuh Ayako. Namun dia menyimpan bagian tangannya, meminum darahnya, dan memanggang bagian tangannya tersebut, dan juga memakan dagingnya. Kemudian bagian tulang-tulangnya disebarkan di hutan. Seperti yang sudah Ulil infokan di awal, yaitu Juli 1989, akhirnya TM tertangkap. Atas semua kejahatannya yang terungkap, TM kemudian disidang dan mengatakan semua tindakannya karena dorongan alter egonya atau kepribadian gandanya. Masa persidangan terbilang lama, hingga tahun 1997. Dikarenakan adanya pertimbangan si TM mempunyai kelainan mental. Dan di Jepang saat itu, bagi orang yang menderita kelainan mental tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Hakim memutuskan TM harus dihukum gantung. Dan eksekusi TM berlangsung di tahun 2008 pada saat dia berusia 45 tahun. Sampai akhir hidupnya, TM tidak pernah menyesal atas tindakannya dan tidak pernah meminta maaf pada keluarga korban. Sebelum dieksekusi, pada tahun 2004, ada seorang pria bernama Kaoru Kobayashi yang saat itu berusia 39 tahun dijatuhi hukuman mati karena menculik seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Kobayashi dilaporkan mengatakan selama diinterogasi, "Sebagai TM yang kedua, saya berharap apa yang telah saya lakukan akan diingat." Hal yang mengherankan ya, TM menjadi panutan baginya. Begitu mengerikan yang dilakukan oleh TM. Namun di balik itu, TM mempunyai kehidupan yang juga menyedihkan. TM yang terlahir prematur di 21 Agustus 1962 mempunyai cacat bawaan pada tangannya, yang menyebabkan TM semenjak kecil dianggap aneh dan dia dijauhi oleh teman-temannya. Tak jarang dia juga dibully oleh teman-temannya karena kekurangannya itu. Selain itu, orang di lingkungan keluarganya juga tidak dekat dengannya. TM adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan semua saudaranya adalah perempuan, namun tidak pernah akur dengannya. Kakeknya adalah satu-satunya orang terdekatnya. Dan pada saat kakeknya meninggal, TM berusia 25 tahun. TM merasa sangat depresi dan mulai bertindak aneh. Dia memakan abu kremasi kakeknya dengan harapan kakeknya bisa hidup dalam dirinya. Selain tiadanya teman dan keluarga yang mendukungnya, TM tumbuh menjadi pribadi yang mengerikan. TM dikenal sebagai otaku atau sebutan untuk penggemar anime dan juga menekuni fotografi. Tapi dia juga hobi pada pornografi yang tidak wajar. Dan hingga sekarang TM atau Tsutomu Miyazaki mendapatkan banyak julukan, yaitu The Otaku Murderer, The Little Girl Murderer, atau Dracula Miyazaki, sebagai psikopat, pedofilia, nekrofilia, dan juga kanibal. Lalu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini? Sebagai keluarga, selalu berikan pengawasan pada anak-anak Anda. Jangan biarkan bermain sendirian tanpa pengawasan, karena kita tidak pernah tahu bahaya mengintai di sekitar. Peran keluarga dan lingkungan juga sangat penting, terutama sikap atas budaya membuli dan sikap negatif pada orang lain yang mempunyai kekurangan pada tubuhnya. Karena hal ini bisa menimbulkan rasa sakit hati yang bisa menjadi bibit seseorang melakukan tindak kejahatan. Apabila Anda mempunyai anak yang punya kekurangan atau cacat pada tubuh, senantiasa berikan perhatian khusus agar dia tetap semangat dan tetap berpikir positif apabila menemukan hal-hal yang buruk di sekitarnya.
karena kita tidak pernah tahu apa yang ia hadapi di lingkungannya. Kemudian berikanlah pendidikan agama dan moral yang perlu ditanamkan dengan baik pada anak-anak. Selain itu, didik anak-anak agar tidak mudah percaya dengan orang asing, terutama yang mengaku kenal dengan orang tua. Jangan mudah menerima makanan atau minuman dari orang asing. Kemudian, stop hobi buruk terutama yang berkaitan dengan pornografi, karena pornografi menjadi salah satu bibit psikopat. Tidak terbayangkan ya rasa kehilangan yang dialami keluarga korban. Turut berduka dan semoga arwah dari para korban menemukan kedamaian dan tempatnya di surga. Mari kita bersama jaga agar hal ini tidak terulang kepada siapapun, terutama pada lingkungan keluarga kita. Sekian video dari Ulil, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka video ini silahkan klik like, komen, dan juga share. Dan jika belum subscribe dipencet ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Ulil. Stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye!